Kalau hanya pintu lubang jarum, murid-muridnya nggak begitu nanyanya. Kalau gitu siapa yang bisa selamat? Enggak, repot ya Tuhan ya. Mesti dilepasin dulu itu pakaian-pakaian untanya. Repot ya, susah ya, mesti dijongkokin dulu. Habis itu tendang masuk. Susah ya Tuhan. Unta kan gede itu. Berat lagi. Susah ya gitu. Tapi ini enggak. Nah kalau gitu siapa yang bisa selamat Tuhan? Artinya mustahil artinya. Artinya itu benar-benar hiperbola. Tuhan Yesus memang memakai kata hiperbola. Itu sebenarnya pernyataan Tuhan Yesus itu gaya bahasanya hiperbola. Tahu dari mana? Coba baca ayat 27-nya. Markus pasal 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tuhan Yesus yang menjelaskan perumpamaan itu loh. Bagi manusia nggak mungkin. Jadi yang benar pilihan ketiga sebenarnya. Itu nggak mungkin, bukan susah. Dijelasin sendiri sama Tuhan Yesus. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Mestinya kita mengerti loh arti ayat itu. Kamu nggak bisa berbuat baik untuk selamat itu nggak bisa. Dengan cara apa? Nggak mungkin. Tapi kalau Allah yang menolong, menjadi mungkin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Masalahnya banyak orang tidak mau ditolong. Tidak mau ditolong ya nggak ditolong. Disuruh selamat kok nggak mau ya? Aneh loh manusia itu. Ditawarin suruh selamat nggak mau. Disuruh bertobat nggak mau. Disuruh tangannya jadi berkat, mulutnya jadi berkat, malah nyinyir. Nyinyir tahu ya? Itu bahasa Ibrani. Nyinyir. Lagi ngetop nyinyir ya. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus memang itu. Nah, lubang jarum sebagai pintu itu gagasan modern. Ide modern. Maksudnya apa? Dulu di zaman Yesus gak ada yang namanya pintu kecil itu. Itu pintu itu baru dibangun belakangan. Itu menurut catatan sejarah. Bukan menurut saya. Jadi kalau orang, enggak Pak, menurutku enggak gitu. Kau lahir tahun berapa? Kalau orang tidak percaya catatan sejarah, tidak percaya catatan ini, nyatet toh sendiri. Bikin aja catatan sendiri loh. Orang kok aneh. Kalau orang enggak percaya catatan, saya mau tanya. You yakin akte lahirmu itu benar? Oh yakin Pak, tahu dari mana? Lu belum lahir waktu itu. Jangan-jangan dipalsu tuh. Repot kan? Jadi nggak ada dasar untuk belajar akhirnya. Orang-orang konyol itu begitu. Padahal kebenaran ada di Alkitab. Alkitab jangan ditawar. Teksnya ngomong apa kita ikutin. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan hal itu. Sederhana kan? Jadi kemungkinan, kita sudah tahu kemungkinan-kemungkinannya. Yang mana yang benar. Ya, saya udah cek loh teks Yunaninya. Semuanya berkata kamelon. Bukan kamilon, kamelon. Unta beneran. Ya, oke. Nah, Tuhan Yesus memang seringkali dalam setiap kesempatan memakai gaya bahasa itu, hiperbola. Coba contohnya dibaca Matius 7. Waduh ini banyak nih. Lukas saja. Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, bayangkan, itu balok beneran Pak di mata. Ya nggak bisa lah, itu hiperbola gaya bahasanya. Tuhan Yesus sudah biasa ngomong begitu. Jadi nggak aneh, seperti unta masuk lubang jarum. Itu maksudnya mustahil.
Jadi makanya jangan ada di antara kita yang sombong. Sebenarnya nggak ada orang bisa masuk kerajaan surga kalau bukan karena Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan mati, buktikan kau menerima keselamatan. Banyak orang keselamatan bukan karena perbuatan baik. Picik benar pikirannya. Ayat itu padahal ditujukan ke orang Yahudi yang bangga akan perbuatan baik karena Taurat. Hari ini Tuhan Yesus berkata, kau harus sempurna. Seperti Bapa sempurna. Kalau seseorang karakternya tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, ia nggak masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus ngomong begitu loh. Kalau orang nggak benar, biasanya begini, dia mengajukan ayat, terus pura-pura nggak tahu ada ayat-ayat itu. Kalau kita jelas-jelasin gitu ya, pura-pura budak dia. Nggak ngerti. Jelas, memang tujuannya pengacau. Paulus kalau ngomong kasar loh, Bapak Ibu. Orang yang menyelewengkan firman, sama Paulus disebut anjing. Anjing itu, gitu. Kenapa? Karena menyesatkan banyak orang. Karena menjerumuskan orang ke neraka. Ayat yang itu nggak bisa diperhalus, sebab terjemahan biasanya diperhalus di bahasa Indonesia. Nggak bisa diperhalus. Kalau yang lain kan, dulu aku menganggap semua itu yang dimiliki Paulus ya, kaya, jabatannya tinggi, terhormat, kepintaran, ahli Taurat, lengkap loh Paulus itu. Dulu ku anggap itu keuntungan, sekarang ku anggap sampah. Sampah itu terjemahannya diperhalus kan? Aslinya skubalon. Skubalon itu TAI. Ku anggap skubalon. Diperhalus jadi sampah. Padahal enggak gitu Paulus ngomongnya. Sama. Kalau Paulus ngomong anjing-anjing itu. Tapi itu enggak bisa diperhalus yang anjing. Enggak bisa diterjemahkan kucing-kucing itu gitu. Enggak bisa. Kalau itu kebangetan itu. Tetap yang itu. Tapi kita mesti mengerti. Orang yang dewasa ketika dapat kata-kata yang kok ini kayaknya kasar ya. Tidak. Itu kurang kasar sebenarnya. Kalau menyebabkan orang masuk neraka gimana ngomongnya? Benar nggak? Itu biasa-biasa aja itu. Justru supaya kita selamat. Tujuannya baik. Ada amin nggak? Kalau ada orang tua yang anaknya nggak benar, biarin nak aku sayang kamu. Orang tua nggak benar itu. Kalau orang tuanya pukul anaknya, belajar. Itu bukan benci, itu justru ya sayang yang benar itu begitu. Makanya Alkitab berkata, ia menghajar anak yang dikasihinya. Dihajar supaya dewasa. Supaya menjadi seperti yang sulung. Yaitu Tuhan Yesus. Amin ya. Oke. Nah. Jadi Bapak Ibu kalau belajar itu begini. Ini kan ada 3 kemungkinan nih. Enggak semua orang setuju. Sama pilihan kita. Bisa beda-beda tiap orang. Ngotot-ngotot maunya sendiri ya. Boleh-boleh aja sih. Terserah sih. Tapi maksud saya begini. Cara berpikir itu mesti begini. Ini lubang jarum unta. Unta masuk lubang jarum. Kalau kita lihat ada 3 kemungkinan bukan tadi? 1, 2, 3. Orang bisa ngotot. Yang 1, buktinya ada kok pintunya. Ya itu zaman Yesus gak ada. Enggak, menurutku ada. Ya repot. Gak ada fotonya, gak ada videonya. Repot kan? Adanya zaman sekarang. Oke lah. Yang kedua, ngotot. Enggak, itu salah juga itu. Yunaninya itu. Tali maksudnya. Ya oke. Tapi ketiga, para hiperbola. Ya. Nah, kalau ada 3 kemungkinan. Apakah begini? Kalau kita mau ambil yang ketiga, ada orang yang ke-1 lalu kita berantem. Oh 1 kok. Berantem gitu. Apakah begitu? Itu orang bodoh itu. Karena interpretasi jadi berantem itu bodoh namanya. Wah beda nih, sesat lu. Loh, ini salah loh, gak boleh. Berteologi itu harus yang teduh. Amin? Harus yang teduh.